Baik sahabat Rasi, tadi saya bersama dengan Mas Winarto. Beliau adalah sutradara dari film Oglangan yang berhasil menjuarai festival film di Kementerian Desa. Kita langsung ngobrol aja dengan beliau. Ya Mas, bisa diceritain dong awal mula bikin film ini seperti apa? Ya, awal mula bikin film ini sebenarnya didorong oleh kepala desa untuk mengikuti festival film smartphone, jadi SSSF smartphone film festival yang itu diselenggarakan oleh TV desa di bawah naungan Kementerian Desa. Nah, karena dorongan itu akhirnya coba saya tangkap. Itu udah langsung suruh daftar aja waktu itu sama Mbak Lurahnya. Wes Mas, pokoknya daftar dulu. Ya udah daftar. Waktu itu belum ada timnya. Setelah daftar dan di SF, akhirnya coba bikin introduksinya. Nah, setelah itu sharing-sharing ide, kemudian karena film festival ini kan harus memuat unsur desa ya. Jadi harus mengangkat sesuatu yang ini memang ciri khas desa. Gitu. Akhirnya coba digali-gali. Oh iya, jadi ingat kita kan punya tongling. Kenapa kita nggak ngangkat itu aja? Tapi bagaimana biar karena ini film pendek, biasanya kalau garap film itu terjebak di film panjang yang dipendekin gitu kan. Akhirnya kita coba cari dan ketemu satu momen di mana seni musik tongling ini pernah punya momen untuk live streaming di TV desa juga kebetulan, tapi waktu itu oglangan atau mati lampu. Nah, ini kan durasinya pendek nih, satu peristiwa yang ini kayaknya kalau kita angkat untuk jadi film ini udah memenuhi unsur film nih. Ada ceritanya, alur ceritanya juga jelas, ada unsur konfliknya juga, ada karakternya juga ada, makanya tim akhirnya sepakat untuk mengangkat itu. Setelah itu saya bikin skenario-nya. Artinya Oglangan ini dulu sempat dialami oleh teman-teman gitu. Iya, sempat dialami. Jadi waktu itu kita diminta untuk live di TV desa. Yang ini juga satu program baru TV desa dan baru akan launching malam itu. Dan satu-satunya pengisi pertama ya tongling ini. Cuma pas mau ngisi dari jam 5 itu udah mati lampu. Wah, ini kan sempet bingung aja ya, beneran cari genset apa kayak gitu. Ini realita ya, realita. Film. Cuma di film Oglangan itu sendiri saya mengemasnya lebih ke fiksi bukan dokumenter. Karena kalau fiksi kan masih bisa dikasih bumbu lah istilahnya. Kalau dokumenter kan ya memang set waktu harus seperti itu gitu ya. Tapi terkait pengalaman untuk membuat film gitu kan. Sebelumnya ada nggak sih dari teman-teman yang terlibat kemarin pernah membuat film ini? Kalau pengalaman membuat film pernah ikut, cuma nggak menggarap sendiri gitu ya. Dulu saya pernah setiap tahun itu di organisasi MNSDPI namanya. Itu selalu bikin workshop yang itu untuk anak muda seluruh Indonesia, namanya Ready to Take the Challenge. Nah itu di situ ada kelas, banyak kelas, salah satunya ada kelas film. Nah kelas film ini saya biasanya jadi panitia yang membantu untuk mengurusi berbagai macam keperluan, entah itu membantu desainnya untuk nyiapin materi, bantu nyiapin set-setnya segala macam kayak gitu. Dari situ jadi dapat ilmunya dikit-dikit lah gitu ya. Ada pernah dikasih kelas juga sama Mas Alim Subiyo, seorang penulis skenario, banyak sekali skenario yang dihasilkan. Terus dari situ ya mulai belajar dikit-dikit. Terus pernah juga waktu masih di Jogja coba bikin film ikut festival di Jogja itu, tapi waktu itu nggak berhasil karena ceritanya jadi karena belum mindsetnya masih beda waktu itu belum ngerti banget gitu. Nah setelah itu
terus coba diikuti sampai di apa namanya, ada grup juga yang ngomongin soal bagaimana membuat skenario film kayak gitu. Cuma terakhir itu saya ikut kelasnya Ernest Prakarsa yang di yang ada di Karti Prakerja itu. Nah itu saya coba ikut, terus kemudian menyelesaikan kursusnya. Nah dari situ mulai, oh ternyata begini, lebih tahu lagi gitu kan. Dari soalnya mengkristal gitu. Oh, Iya. Ini tinggal tunggu prakteknya kapan? Iya, gitu. tunggu prakteknya kapan itu. Nah, terus kebetulan ada momen SSR ini, nah coba diaplikasikan. Itu kan dari Anda. Mm. Kan bikin film itu nggak cuma satu orang. Iya. Nah, ini yang melibatkan banyak gitu ya. Dari lighting, dari kameramen, belum lagi pemainnya. Iya. Itu seperti apa? Maaf, mungkin dari kebanyakan pemain kan belum pernah main film atau mungkin ada yang baru pengalaman pertama gitu. Iya. Itu bagaimana merekrut mereka seperti itu? Gitu. Itu sebenarnya juga satu tantangan sendiri sih Mas, karena kan film ini buat orang di desa, termasuk saya sendiri yang biasanya nyangkul, kemudian masuk ke dunia film, ini kan sesuatu yang di luar kebiasaan gitu loh, di luar kebiasaan yang apa namanya, biasanya urusannya cangkul, kemudian urusannya coba tulisan, kamera, lighting, ini sesuatu yang apa namanya, masih aneh gitu kan. Dan buat orang desa kan kayak gitu bukan suatu pekerjaan, tapi itu mainan gitu. Tapi kemarin teman-teman itu untungnya juga ada yang pernah ikut IO di Jakarta, itu pas pulang juga, jadi dia tahu soal lighting. Terus kalau di Wonomulyo sendiri kan biasanya setiap Waisak itu ada event seninya. Nah mereka mencoba mengaplikasikan apa namanya, pengalaman mereka di situ, jadinya akhirnya kebentuk gitu filmnya. Termasuk kemarin sebenarnya ada sutradaranya itu bukan saya, tapi ada yang lain cuma berhalangan waktu itu, jadi mau nggak mau ya saya sendiri yang lead gitu. Editornya pun seharusnya bukan saya, editingnya, tapi karena editingnya waktu hari-hari itu juga ada kepentingan, akhirnya ya mau nggak mau saya lagi gitu. Borongan aduh, karena ini kalau sampai nggak jadi, ini rasanya kayak bersalah, karena waktu itu udah ngobrol sama almarhum Mbak Jono bahwa kita mau bikin film ini, dan beliau juga support. Seandainya beliau waktu itu masih fit, juga beliau yang akan jadi tokoh utama. Tapi ternyata pas waktu produksi beliau keadaannya juga apa namanya, sakit, dan sampai akhirnya meninggalkan kami. Nah spirit itu yang tetap kami jaga, untuk bagaimanapun ini tinggalan atau warisan leluhur ini harus dijaga. Mas, seberapa susah mengarahkan mereka gitu untuk mendalami karakter masing-masing? Film Ograngan ini kalau saya sebagai sutradara, melihatnya dari sudut pandang sutradara, itu yang paling susah adalah membuat mereka untuk ekspresif sesuai dengan ritme film. Artinya momen ini harus ekspresinya marah, ekspresinya gembira, ekspresinya sedih. Ini yang susah, karena apa namanya, mereka bukan aktor gitu. Iya, mereka bukan aktor, dan mereka biasanya ya cari rumput, nyangkul, dan bisa seperti itu aja udah sesuatu gitu loh. Makanya kemarin ada yang sampai take-nya itu 19 kali. Satu adegan take 19 kali. Satu adegan itu di take 19 kali. Dan setelah selesai take ternyata dia setelah selesai bikin film, waktu mulai 19 kali itu saya ingat istri saya mau melahirkan. Ternyata ada problem-problem seperti itu, yang itu kan juga nggak tahu ya kitanya. Tapi masih situasi seperti itu masih mau memberikan waktunya, memberikan ya waktunya lah untuk menyelesaikan film ini sesuatu banget gitu. Itu berapa hari Kemarin syutingnya itu 3 hari. 3 hari. Terus editingnya itu 5 hari ya. Yang lama ternyata editingnya, yang sebenarnya meleset dari prediksi,
seharusnya bayangannya itu 5 hari itu udah selesai total, tapi ternyata enggak. Dan untungnya dari panitia itu ada pengunduran waktu, seharusnya tanggal 22 dikirim, itu tanggal 31 dikirim. Jadi ini masih ada waktu luang lah untuk menyelesaikan gitu. Dan apa ya, usaha itu nggak sia-sia. Iya, ternyata usaha itu nggak sia-sia karena waktu produksi itu komitmen kami cuma karena kita udah janji mau ikut, bagaimanapun kita harus berpartisipasi meskipun nanti dapat juara atau enggak itu udah nomor 2, tapi paling enggak kita punya komitmen dulu lah untuk berpartisipasi di SSMF ini. Dan ternyata hasilnya akhirnya kita dapat ya? juara itu. Yang pertama juara nona film favorit ya. Film favorit Ibu Desa. Nah yang kedua itu masuk nominasi Nona Asri gitu. Tapi karena Nona Asri ini kita nggak juara, cuma masuk nominasi karena yang juara itu memang yang U19. Jadi kalau yang apa misalnya waktu itu film Ojangan ini U19 ada potensi untuk menang. Cuma menurut saya ini bagian dari apa sportivitas panitia. Ketika nggak masuk U19 ya meskipun masuk nominasi ya nggak bisa juara. Itu menurut saya ya pelajaran juga buat kami tim produksinya. Mas, seberapa pengaruh film ini terhadap sekarang terhadap masyarakat masyarakat? Sebenarnya pengaruh film ini lebih ke anak mudanya sih. Anak mudanya. Jadi dengan adanya film ini jadi mereka tergugah untuk wah ini tahun depan kita harus menyiapkan lagi nih, nggak bisa kayak gini. Jadi ada motivasi untuk tahu lebih lanjut tentang dunia perfilman gitu. Yang harapannya sih tahun depan juga U19 ini memang siap juga gitu, untuk ikut festivalnya. Sekarang udah mulai regenerasi? Sudah, jadi rencananya nanti ini nanti mungkin akan di backup sama Karang Taruna, akan bikin semacam latihan bikin film pakai handphone itu buat event film yang itu nanti mungkin bisa dikompetisikan antar RT rencananya gitu. Karena kalau nggak ada media semacam itu untuk transfer ilmunya kan pasti susah. Makanya dari lingkungan dulu nanti di tingkat RT diputar bareng, mungkin ada penilaian dari mungkin pamong atau apa, itu nanti bisa jadi pancingan lah gitu. Artinya regenerasinya melalui event 17 Agustusan itu film rencananya. Baik, sahabat Rasi, tentunya perbincangan dengan Mas Winarto yang beliau mengakunya memang pengalamannya dari pengalaman belum pernah praktek gitu ya. Ya praktek pun kayaknya nggak full gitu ya. Tapi yang pasti kesadaran mereka kebanyakan dari aktor dan yang terlibat di film adalah bertani. Dengan membuat film akhirnya mereka menjuarai festival film tingkat mereka itu luar biasa banget teman-teman. Dan yang pasti dampaknya sekarang adalah bagaimana generasi muda di Wonomulyo akhirnya juga mau menggeluti film. Yang masih kita nggak tahu proyek apa lagi nanti yang akan selain Agustusan nanti kan untuk yang U19 dan sebagainya untuk memancing potensi mereka gitu. Sebenarnya apa nih yang sebenarnya kalau dari saya sendiri itu masih tetap pengen fokus di bagaimana mengeksplorasi musik tongling yang pengennya sih cita-cita almarhum Mbak Jono yang beliau itu dulu sempat pesen tongling ini nanti kalau bisa bikin teater yang menggabungkan unsur musik, unsur tari, unsur paduan suara yang itu dikolaborasikan dalam satu pertunjukan di panggung. Nah, bayangan saya selain pertunjukan di panggung, bagaimana ini menjadi sebuah film juga. Karena ini kan nilai sejarahnya cukup kuat, jadi supaya generasi setelah almarhum ini tahu seperti apa musik tongling dan sejarahnya bagaimana, awalnya muncul bagaimana, ini biar tahu. Itu sih pengennya itu. Semoga nanti bisa terlaksana. Iya Mas, terima kasih. Baik sahabat Rasi, demikian perbincangan dengan Mas Winarto
sutradara muda dari Magetan yang potensial, dan kita doain semoga proyek beliau juga akan berjalan lancar. Yang pasti mari kita tunjukkan prestasi Anda untuk Magetan terdepan. Terima kasih. Terima kasih.